Ya, harus dipertanyakan. Lu udah dokter katanya kecantikan, tapi lu jual barang overclaim, tapi lu ratu flexing. Keduanya pun terancam hukuman maksimal, yakni 20 tahun kurungan penjara. Dokter. Jadi siapa? Salah satu dokter. Ntar gue masuk ke kuasa hukumnya Nikita, gue bela Nikita. Ya, terus sampai nama Nikita Mirjani. Ya kalau orang bilang karma ya itu mungkin juga, tapi kita nggak tahu, saya bukannya. Iya. Kau ambil uang orang 4M, sekarang udah lebih keceplosan. Jangan karena lu bisa masuk komisi 9, lu bisa ngomong cop-cop semau lu, padahal kalian itu penjual skincare overclaim, overprice, penipu, skincare berbahaya. Yo, Bang Santai People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Aduh, ada ini Abu yang bobo sama si Pakun yang belum tidur, tapi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Today kita bergeser ke kasus Nikita Mirzani yang jadi tersangka. Menarik nih, Mamang semalam mempelajari, menelaah lagi gitu. Tetap masih apa ya? Masih bingung mau ada di side mana gitu. Sambil menunggu juga katanya Nikita Mirzani mau memberikan klarifikasi fullnya di timeline Instagramnya. Tapi sampai saat video ini di-tag aku masih menunggu, belum ada. Nanti siapa tahu sebelum tayang ada, Mama mau ganjel di tengah ya. Kenapa akhirnya aku mau mencari tahu tentang kasus ini? Kenapa? Karena semalam aku ngeliat ada live Bang Firdaus yang katanya siap pasang badan turun gunung membela Nikita Mirzani. Iya, bahkan bukan menggantikan kuasa hukumnya, enggak, bergabung justru katanya. Wah, pokoknya mah kalau Bang Firdaus ikutan mah kita gas, kita lihat seperti apa. Karena permasalahannya itu akan menjadi tidak terlalu berat gitu di kepala para netizen seperti kita gitu. Iya, karena pasti ada hiburan dari Bang Daus. Ada hiburan, kan? penjelasan yang mudah dipahami sama teman-teman Santai People terutama kan. Ntar kita lihat, tapi pertama kita meluncur dulu. Cus. Ninyo, dari Indosiar. Gara-gara uang 4 miliar Nikita Mirzani jadi tersangka. Jadi aku sempat nyari semalam tuh ada beberapa versi gitu. Ada versi yang katanya Nikmir sama siapa? Mail yang katanya mengancam Dokter Gladys gitu kan, memeras agar berhubungan sama produk-produknya gitu deh kalau nggak salah ya. Tapi ada versi juga yang bilang itu uang adalah uang honornya Niki gitu. Terkait pernah menjadi BA selama setahun atau seperti apa gitu. Ini aku masih membingungkan. Tapi kita lihat dulu dari Indosiar. Mamang mau highlight dari menit 2.40 ceki-ceki. Play. Nikita Mirzani pada 20 Februari 2025 seharusnya dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka atas pelaporan Reza Gladys. Namun, baik dirinya maupun Mail tidak ada yang hadir. Ia pun meminta surat pengunduran jadwal pemeriksaan karena ada pekerjaan yang harus dilakoni. Kembali digelar pemeriksaan di tanggal 3 Maret mendatang, Nikita pun sampai saat ini tidak merasa jika ia melakukan dugaan pemerasan karena mengaku awalnya Reza Gladyslah meminta tolong untuk memasarkan suatu produk kecantikan yang merupakan bisnis yang digandrungi oleh Reza Gladys. Menjadi brand ambasador selama 1 tahun lebih, Nikita pun mengaku sudah mengambil uang honor sesuai dengan yang dijanjikan. Namun, Nikita pun merasa janggal. Setelah honor tersebut ia dapatkan, ia pun malah dituduh memeras Reza Gladys serta melakukan pengancaman. Lalu apa saja bukti yang telah diserahkan oleh pihak Reza Gladys? Tanggal 19 Februari 2025, penyidik telah menerima surat dari kuasa hukum tersangka tentang permohonan penundaan pemeriksaan terhadap para tersangka. Alasan penundaannya adalah karena masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan dan penjadwalan ulang menjadi hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 13 WIB. Dia cuma telepon, Bang minta tolong tunda, ya saya tunda. Terus saya bilang, Nik bagaimana cerita? Ya bagaimana, saya itu tidak kenal
tidak kenal dengan seseorang ini. Jadi di dalam hukum itu niat itu kunci dari persoalan. Terpaksa saya buka. Kami sudah menyajikan ya bukti-bukti yang berupa yang sebelum saya sampaikan sebelumnya, ada rekaman dan sebagainya yang akan menguatkan terhadap keterlibatan pihak-pihak lain. Dari laporan dugaan pengancaman dan juga pemerasan yang diduga dilakukan Nikita dan juga Mail, lantas keduanya pun terancam hukuman maksimal yakni 20 tahun kurungan penjara. Mendengar hal tersebut, kuasa hukum Nikita pun juga mengakui belum berbicara langsung kepada Nikita dan masih berkonsultasi untuk langkah selanjutnya, hanya lewat sambungan telepon saja. Di lain sisi, pihak Reza Gladys pun juga berharap pada 3 Maret mendatang, Nikita pun setelah menjalani pemeriksaan langsung menjalani masa penahanan. Hal tersebut merujuk pada ancaman maksimal 20 tahun penjara yang menurut pihak Reza Gladys mengharuskan tersangka pun ditahan. Proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik, dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun. Niki, ngapain juga dia melakukan memeras seseorang? Dia punya kesibukannya aja sudah begitu banyak. Mustahil dia melakukan hal yang seperti itu. Tapi orang boleh lapor, orang boleh menyatakan ada sesuatu peristiwa. Tapi nanti prosesnya itu bukan dari apa yang dinyatakan oleh penyidik. Saya kan tidak ketemu dia, cuma telepon. Nanti kalau ketemu saya lihat responnya seperti apa. Kalau itu yang berkomunikasi dengan Ismail Marzuki. Kami berharap bahwa setelah penetapan tersangka, inisial NM dan inisial IM ini dapat ditahan. Itu dia. Sumpah aku bingung nih, makanya nih memang bener-bener pengen tahu point of view dari Santi People. Karena setelah aku ceki-ceki semalam itu, ada 2 versi cerita ya. Dua-duanya masuk akal. Jadi aku masih bingung yang mana nih yang bener nih. Dua-duanya masuk akal. Dari pihak A bilang kalau diancam, diperas, itu dari pihak A. Dari pihak B menyebut kalau lah lu yang ngasih sendiri duitnya, ini kan honor pada saat waktu itu jadi BA dan segala macamnya gitu. Ini uang honor gitu. Dua-duanya menurutku ya cukup masuk akal gitu kan, dua-duanya ya. Jadi masih bingung. Terus juga pihak Gladys di sini nge-push pihak kepolisian untuk setelah ditetapkan tersangka ditahan. Karena nah ini juga yang bikin aku kaget. Maksimalnya ancaman hukumannya 20 tahun coy. Jadi kena pengancaman, pemerasan, ini dugaannya ya. Pemerasan sama ya itu yang bikin aku kaget, TPPU. Tindak pidana pencucian money. Itu combo itu jadi maksimal 20 tahun. Itu juga rada kaget mengingat kemarin kan masih hangat juga tuh ya rame-rame yang 200 sekian T cuma 6,5 tahun gitu. Terus setelah bak jadi 15 tahun gitu. Ke 20 tahun pun enggak. Nah, ini ancamannya 20 tahun. Ini pun nanti di komen di story-nya Niki. Tapi balik lagi, Mamang mau ngelempar ke Santi People. Menurut Santi People cerita yang mana yang masuk akal? Soalnya pas Mamang survei-survei nih di beda channel, beda dukungan. Ntar ada lagi di TikTok, beda yang upload, beda dukungan. Bisa dibilang berimbang gitu. Ada yang syukurin, ada yang ngebela gitu. Aku bunging sumpah. Bingung. Dan kalau misalnya dipikir secara kayak sekilas gitu, dua-duanya masuk akal ya Mang ya? Iya. Nggak ada yang maksudnya kayak ini melenceng banget nih, kayaknya nggak mungkin ya, nggak ada yang kayak gitu ya. Iya, biasanya ada satu versi cerita yang terlalu wadididau. Ini dua-duanya masuk akal. Membingungkan. Coba kita kasih nextnya. Ninyo, nextnya kita bergeser ke TikTok Solo Post Official yang sempet mungkin nge-screen record ya dari story-nya Nikita. Ada 2 momen yang pertama saat ya bisa dibilang kayak nggak habis pikir gitu. Yang 271T itu 6,5 terus naik-naik ke 15. Nah, Niki yang dugaannya 4M itu
20 tahun. Ceki. Play. Ya ampun, ngeri banget. Hukumannya kok lebih parah daripada Helena Lim sama lakinya Sandra Dewi yang merugikan negara triliunan. Cucu amat Nikita Mirzani. Hai guys, selamat sore. Aku kan tadi janji mau bikin video, tapi aku buru-buru karena harus bekerja. Jadi nanti aku akan bikin videonya dan akan aku posting di feed setelah aku bekerja. Dan aku juga mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat orang-orang yang tidak aku kenal yang sudah support aku sedemikian rupa. Terima kasih banyak. Aku cuma bisa bilang terima kasih. Dan buat orang-orang yang merasa happy atau senang karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke happyan kalian ya. Aku kerja dulu, nanti habis itu aku bikin video. Itu aku menunggu asli, aku nungguin apakah ada sesuatu yang dibeberkan, kan biasanya sekalian nunjukin bukti chat atau dan segala macamnya. Nah itu aku nungguin karena sejujurnya Mamang masih bingung nih versi mana ya yang kira-kira bener nih, asli masih bingung. Iya. Tapi kalau kita intip meluncur Ninyo dari Vivie 2700 ya berhasil screen record live-nya Nikita Mirzani saat semalam kalau nggak salah live di TikTok ya. Cuma di highlight doang 1 menit 26 detik durasinya. Dikasih caption ngancam minta duit sama dengan meras. Dicariin dikasih duit sama dengan ini nih ceki. Play. Kang Peres, pikir gua pengangguran Tolonginlah Mail, ketemuin aku sama Kak Niki. Soalnya Kak Niki kalau udah bikin story tuh banyak yang ngeliat. Ada. Semua orang dicari-cari. Alasannya kasih duit. Ujung-ujungnya orang dibilang meres. Kan gila kali ya. Kredibilitas lu tuh sebagai dokter tuh Reza harus dipertanyakan deh. Ya, harus dipertanyakan. Lu udah dokter katanya kecantikan, tapi lu jual barang overclaim, tapi lu ratu flexing. Lu harus dipertanyakan deh kredibilitas lu. Kalau emang lu nggak jual produk berbahaya, lu ngapain cari-cari gue, mau nyuap mulut gue? Ngapain? Gua nggak ada ya telepon lu, nggak ada. Telepon lu nggak ada, WA lu nggak ada gue. Ya, lu yang ngejar-ngejar gue, nyari ke sono kemari nomor telepon gue. Nggak ada ya lo. Apa target lu mau tersangkain gue? Tersangkain. Itu dia. Kalau itu duit ditransfer sendiri. Biar mau nutup mulut gitu, yang katanya sebelumnya tuh sempet speak up ya nih kita perihal produknya Dr. Reza Gladys yang diduga overclaim. Ya, terus disenggol juga perihal flexingnya gitu kan. Jadi makin membingungkan kan. Jadi diancam apa transfer sendiri terus ngaku diancam. Iya, ada dua versi. Iya, karena kalau yang aku tangkap dari pengakuannya Kaniki ini kan intinya tuh kayak dia dibayar buat tutup mulut supaya nggak ngomongin brandnya Dr. Gladys nih yang jelek-jelek, pokoknya bagus-bagus aja gitu kan. Tapi penjelasan dari Dr. Gladys atau Dr. Reza Gladys ini, dia menjelaskan kalau dapat pengancaman gitu. Iya. Kalau gua nggak pengancaman dan pemerasan ya, kalau gua nggak ngasih uang ya, itu akan dijelek-jelekin gitu. Iya. Dan dua-duanya masuk. Iya, aku masih bunging gitu. Walaupun kayak tadi sempet kan pengacaranya Tekniki ngomong kayak nggak mungkin nih kita meras. Kalau dipikir-pikir juga iya juga sih. Tapi kalau dari pihak Dokter Reza Gladys, iya dia diperes uang segini gitu. Masuk akal juga, dua-duanya masuk akal, bingung. Makanya Santai People tolong bantu jelasin nih. Sebelum Mamang minta pencerahan kepada raja terakhir kita Bang Firdaus gitu ya. Sekarang kita coba kasih nextnya. Ninyo, sekarang kita bergeser ke Rasis Infotainment. Ada Bang Firdaus semalam yang sambil makan malam ditemani oleh teman-teman wartawan sambil ngobrol-ngobrol santai aja di record. Di sini di judulnya kita bisa baca
Live Firdaus Wibowo siap jadi lawyer, Nikita Mirzani yang jadi tersangka. Yongs, ceki. Kalau misalnya Nikita Mirzani itu dijadikan tersangka atas siapa? Atas laporan siapa? Dan bagaimana mekanisme proses pemeriksaan dan sehingga dia menjadi tersangka di proses P19, P20, 21 gitu. Jadi di sini prosesnya berbeda antara Hasto, ya Pak Hasto ya, di KPK yang jadi tersangka dengan Nikita Mirzani yang jadi tersangka. Prosesnya berbeda. Kalau Nikita Mirzani kan tentang pemerasan, pemerasan itu berat juga. 368 itu ancaman hukumannya 9 tahun. Nah Pak Hasto ancaman hukumannya gue lihat tadi itu 20 tahun ya. Gitu, Karena 20 tahun juga nih kita. Hah? Kan 20 tahun juga. Ya kan ada TPPU juga kan. Kalau itu masuk, TPPU predikat crime-nya masuk. Iya. Gua rasa sih kalau predikat crime-nya masuk ya, bisa juga TPPU. Tapi predikat crime-nya udah masuk belum? Gitu loh, udah jadi tersangka belum atas dugaan penggelapannya. Nah, kalau penggelapannya belum tersangka, ya dia nggak bisa lah. Tersangkanya dia sebagai tersangka apa? Kalau dugaan Kan pengancaman doang. sama pemerasan yang emis. Ya pemerasan duitnya udah dipakai belum? Kalau udah TPPU berarti dia kena. Dasarnya pemerasan tadi. Predikat crime-nya udah muncul. 368, 369. Gitu. Makanya kemarin gue debat sama Fitra. Gue bilang, lu ngapain buka-buka Google? Bilang, ini gue pasal udah di otak gue. Gitu loh, gue bukan pengacara Google kan gitu. Oh iya bang, tahu gak sih dugaan nanti ke pasal TPPU, pemerasan gitu loh bang. Makanya hukumannya 20 tahun, beda sama Padel. Kalau Padel kan 4 tahun ke bawah. Nah gimana bang, sebagai abang yang kita menguasai bidang ilmu analis hukum sendiri? Kalau dia dihukum 20 tahun gitu loh. Atas laporan siapa sih? Ladies dokter. Jadi siapa? Salah satu dokter. Ntar gue masuk ke kuasa hukumnya Nikita, gue belain Nikita. Ya, terus sampai nama Nikita Mirzani, gue masuk, gue lawan tuh pengacara sama. Tapi kan bahasnya lagi tuh. Nggak ada urusan bahas gue kan nggak bisa sidang kalau bahas. Kan masih banyak staff gue, rekan-rekan gue. Sekarang gue jadi pengacara nggak ada masalah. Gue lawan dengan dalil-dalil hukum gue. Dan gue kasihan kenapa anak-anaknya masih kecil kita biar kata begitu juga. Gitu. Ya, kasih lu sampai ke Nikita, gue memperkuat tim kuasa hukumnya, bukan gue mengganti tapi memperkuat. Gitu ya, sampai kasihan dia. Tapi kenapa pernah lu segmen kemarin berbalik kemana sih bang? Segmen mana? Yang soal Padel. Ya kan lu nanya pendapat gue, ya gue kasih jawaban gimana? Masa lu nanya gue gak jawab? Kan jawaban itu kan jadi terserah dia mata panahnya kemana, kan omongan gue kan benar. Gitu loh. Katakan kebenaran itu walau sakit, walaupun pahit. Gitu kan lu nanya, makanya gue jawab. Jadi dia apa niat? Kalau sekarang dari dasar hati yang paling dalam ya, gue ngeliat anaknya Nikita Mirzani masih pada kecil-kecil, ya nggak apa-apa gue jadi pengacara dia. Jadi pembekuan bahas gue juga nggak memberhentikan gue untuk jadi pengacara, coy. Cuman nggak boleh sidang doang. Tuh kan. Tapi aku jadi kepikiran sebuah ide nih, seperti ini aja formatnya nanti seperti tim kuasa hukum Peggy. Ada yang bersidang, ada yang stay di media gitu. Oh iya. Pak Tony kan bagian media partner gitu kan. Karena kalau kita lihat pengacara Niki yang sekarang itu kan tidak bersosmed gitu ya. Yes. Jadi benar-benar opini publik yang dibangun di sosmednya ngandelin sosmednya Niki gitu. Iya. Kalau misalkan nanti Niki mau nih, oke udah gabung, lu bagian media partner. Ya udah bagian ngebangun opini di sosmed tuh. Wah memang ranahnya Bang Firdaus banget tuh bangun opini di sosmed. Berperang di sosmed emang udah hatam banget Bang Firdaus gitu kan. Jadi lebih enak karena ada bagiannya masing-masing gitu ya Bang ya. Iya, yang di persidangan nanti kan dibilang wah kepentok bas jadi nggak bisa sidang. Sidang ada tim yang jelas gue ngebangun opini di sosmed, opini publik. Iya. Gitu kan kalau kata Bang Hotman kan pembangun atau ngebangun opini publik itu penting banget. Ya. Nah sekarang kondisinya skornya tuh bisa dibilang berimbang nih 50-50 nih. Siapa yang kuat ngebangun opini publik duluan nih. Iya. Nah kalau mengingat ini kasus bakal beririsan nih, bakal menutup kasus yang lain karena irisannya 3 kasus nyo.
Bang Hotman versus Bang Rasman beririsan dengan Fadel Loli. Karena Bang Rasman sebagai kuasa hukumnya Fadel Loli. Dan juga kontra dengan Nikita Mirzani. Nah, Nikita Mirzani sama Reza Gladys itu beririsan dengan Fadel sama Loli karena ada Nikita Mirzaninya gitu. Nah, kemungkinan besar Bang Rasman bakal ngambil side-nya Dr. Reza Gladys. Iya betul. Nah kalau Bang Firdaus ngambil side-nya Niki kan seru nih. Ini sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman netizen nih. Bang Firdaus ngelawan Bang Rasman, siapa yang kuat nih? Itu. Benar. Toh kan mereka kalau secara kemarin secara BAS-nya kan sama-sama dibekukan. Berarti betul. Tempurnya di sosmed media. Iya nih bakal seru nih. Seenggaknya karena aku ngeliatnya gini. 3 kasus besar beririsan kemungkinan besar akan alot dan juga banyak nutup kasus-kasus yang lainnya. Iya. Kemungkinan besar juga teman-teman media bakal ngejarnya di antara ketiga ini. Kalau 3-tiganya serius fokus gitu kan kita yang ngikutinnya juga jangan terlalu serius ngapa. Dengan adanya Bang Firdaus tuh minimal suka ada celutukan-celutukan kecil yang ice breaking kayak tadi tuh. Makanya gue bilang si Pitra pengacara Google itu kan nggak ice breaking. Iya, tolonglah. Padahal sampai sempat ada tadi kan lagi ngomong nasinya lompat dari mulut. Itu ice breaking juga loh. Ice breaking. Gitu. Jadi teman-teman netizen ngikutin kasus yang rumit kan, pasalnya aja 3. Kronologinya gimana masih belum terlalu jelas kan teman-teman netizen. Minimal ngikutin kasus-kasus yang rumit tuh nggak terlalu mumet gitu buat teman-teman netizen. Iya kan tahu sendiri kita mah para netizen. Ya kapasitas otaknya terbatas gitu kan. Jadi tetap bisa mengikuti tapi bisa menikmati juga ya Bang ya. Tolonglah ya. Ini kita tinggal tunggu aja respon dari Tekniki seperti apa nih ya. Ini sambil menunggu rilis kronologi detail yang akan dirilis di feed Instagramnya Tekniki karena tadi memang cek belum keluar. Kita bergeser dulu ke tanggapan keluarga Fadel. Terkait Polda Metro yang sudah menetapkan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Mau gimana juga kan mereka beririsan nih karena ada kasus yang sama kan. Meluncur. Ninyo, dari Intent Investigation 23 jam yang lalu keluarga Fadel tanggapi terkait ditetapkannya Nikita Mirzani sebagai tersangka kasus pemerasan. Ceki. Pak Umar, mau minta ini juga membantu ini posisinya kan barusan Humas Polda ini ngomong kalau ibunya Laura kita sendiri ini menjadi tersangka dan juga ada dugaan pemerasan uang, ancaman 20 tahun penjara. Mungkin tanggapannya Pak Umar tanggapannya itu ya ikutin proses dia aja gimana. Kita lagi fokus ke Fadel di sini. Kalau keluarga bilangnya itu karma nggak sih Pak Umar mungkin? Aduh, nggak bisa juga ngomongnya itu ya. Jadi kita bukan orang alim bisa tahu karma atau gimana. Biarin itu urusan mereka kan. Ya kalau orang bilang karma ya itu mungkin juga, tapi kita nggak tahu. Saya bukannya nggak bisa lah kita judge ya. Nggak bisa. Ternyata juga hukumannya lebih berat dibanding daripada Fadel sendiri. Ikutin prosesnya aja. Kalau misalkan itu bersalah atau kayak gimana, ikutin prosesnya sama kayak gitu. Iya, paling kita fokusnya ke Fadel aja di sini gitu untuk mensupport Fadel. Berarti ini yang kata soal akhirnya mau robohan rumah itu gimana tuh ngelihat akhirnya dia juga jadi tersangka? Ya semua orang kan berhak untuk ngomong apa aja kan. Kakak juga bisa ngomong kayak gitu kan ya terserah apa orang mau ngomong apa gimana. Kalau dari Pak Umar sendiri gimana Pak Umar terkait adanya rencana Nikita yang bisa dibilang tuh seperti itu Pak Umar? Seperti apa? Mau ada yang pergerobohan rumah. Udah lama itu udah dijawab juga waktu itu ya. Ya udah sekarang kita lagi fokusnya ke Fadel aja sekarang sih untuk support Fadel biar nggak dia down dan semangatin dia kayak gitu. Jadi kita bisa bandingin aja pendapatan Loli dari endorse berapa, rumah itu saya habisnya berapa kan udah. Kalau orang yang mindsetnya lebih ini kan ya nggak perlu dijelasin lagi. Bang, update penangguhan gimana Bang? Belum ada saat ini. Mudah-mudahan secepatnya. Bismillah. Tetap kita masih berjuang juga. Iya paling. Martin itu kan kata Nikita uangnya Loli transfer ke Kak Martin itu gimana sih ceritanya sampai ada? Ceritain deh. Kan kemarin kan sempat Loli kan nggak ada yang mengakui nih saudaranya atau kayak nggak ada keluarga sama sekali. Jadi kan pasti kan di saya nih karena kan saya yang jaga semua kan. Terus dia juga ada endorse ya nggak banyak ya, beberapa juga kan minta arahan saya ya kan. Saya juga mantau dari jauh aja, jadi misalkan dia ketemu sama orang atau dia chat-chatan sendiri, ketemu sama orang sendiri, paling kita kasih
arahannya, lu jangan sampai lu dibohongin. Nih SOP-nya dikasih, terus apa nih perjanjiannya apa, ya paling dia nanya-nanya itu aja sih tentang mekanismenya, gitu. biar kan anak kecil gitu kan takut dibohongin kan atau gimana sama yang PT atau apa kan, jadi ya saya bantu paling bantu dari jauh aja, jarak jauh aja kayak WA. Soal Niki ke iyalah, enggak lah, sama sekali enggak, jadi kan makanya keluar masuknya kan juga jelas kan nanti, jadi ya itu arahan lah dari saya, jadi arahan aja ya gimana sih, kayak kita bantu orangnya itu mau ada endorse atau apa kan kita nggak mungkin nahan kan, jangan dulu atau gimana, ya udah jadi biar dia aja yang sendiri yang ngurus gitu. Karena beririsan mengingat kemarin statement terakhir Niki setelah Fadel ditetapkan jadi tersangka itu kan akan ada laporan lanjutan di mana berkaitan dengan uang loli yang dipakai untuk dugaannya untuk membangun rumah gitu kan, yang katanya mau dirobohkan dan segala macamnya, jadi beririsan gitu. Tapi menurut aku sih jawaban dari keluarganya Fadel ini cukup bijak ya, Mang. Cenderung netral ya. Iya, karena nggak mau ngomentarin, ya udah mau orang-orang bilang apa ya udah kita nggak mau kesana gitu ya, karena itu mungkin beda case lah gitu kan. Iya, berbeda dengan PH-nya. Kalau PH-nya kemarin kan jelas-jelas menyatakan wah saya cukup lega gitu setelah ditetapkan gitu ya. Iya, tolonglah. Nah, kalau dari keluarga Fadel kan meresponnya dengan yang bisa kita bilang cukup netral ya, cukup bijak ya. Walaupun mereka dalam case lain berseberangan gitu sama Niki. Tapi ada respon yang wadidaw lah pokoknya mah ya, meluncur dulu. Nio, dari konten kreator TikTok Kiki CHK yang screen record, aku nggak tahu ini live atau di feed, pokoknya di screen record, di repost. Katanya sih ini Arif Panda, kalau nggak salah itu yang waktu SS itu ngegeruduk Doktif bukan sih? Yang hey hapus makeup gitu, yang melenyon tanya. Iya itu tuh. Ini ngerespon soal penetapan Nikita Mirzani jadi tersangka yang kemarin dirilis Polda Metro Jaya. Ada caption dari Kiki CHK, Arif Panda puas Nikita Mirzani resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ceki. Play. Mata kau sembab kali loh. Sembab kali mata kau malam ini, kayak kecapean kali kau. Kenapa sayang? Semondar mandir. Kenapa? Kenapa habis nangis? Nangis kenapa? Heran deh. Sekarang kau bilang untuk polisi, kau bilang ini, kau bilang itu. Kalau kira-kira kau benar, ya kalau kira-kira kau benar, sekarang adalah zamannya zaman viral, zaman sosial media. Kalau kira-kira ya, kan ini menurut kau tadi kan, menurut kau tadi lah kan. Kalau emang bukti-buktinya itu ada dan kau itu merasa benar, ya kau beberkan ke sosial media supaya apa? Masyarakat bisa lihat, bisa melihat dan bisa menilai siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, silahkan, kau kan biasa gembar-gembor apa-apa kok ini kan media sosial. Sekarang kalau menurut kau benar, kenapa kau takut untuk buka semua buktinya ke sosial media? Kenapa? Minum paracetamol deh. Kan kau si paling Miss Huru Hara, kau klaim kau Nyai Huru Hara kan? Kenapa sekarang terdiam? Kenapa? Oh ya ini aku punya buktinya tapi susah say kalau misalnya udah ada atensi kepala otak bapak kau. Ya nggak usah kau gila-gilakan aku. Ya kau beberkanlah ke sosial media. Kau kan punya buktinya, ya beberkan ke sosial media. Biar masyarakat, biar orang-orang yang punya otak ya dan juga punya mata ya itu bisa dipakai. Jadi otak dan mata itu sinkron untuk dipakai untuk melihat bukti-bukti. Kalau kau paparkannya ke sosial media, ya udah sekarang silahkan bukti-bukti itu kau paparkan. Kau merasa benar kan? Kau merasa benar kan? Iya kau si paling benar. Iya si paling benar. Pokoknya harapan aku untuk kau malam ini kau tidur nyenyak, minum air hangat, minum paracetamol, minum tolak angin. Udah biar kau gak masuk angin. Udahlah Nick, ya sekarang kau bahas-bahas lagi polisi. Kemarin giliran laporan kau jebol, laporan kau berjalan dengan baik, kau puji-puji polisi. Sekarang kenapa? Ada apa ini? Kau nggak terima sama polisi? Kenapa? Ada apa? Mengapa? Bagaimana?
Bisa sih. Aku lumayan agak setuju ya soal kalau mau menggiring opini publik gitu, memenangkan opini publik ya mau nggak mau harus dibuka di publik, oke. Gitu. Cuma aku salfok sama kenapa harus ada pakai filter anjing gitu. Sama salfok sama tangannya melungker gitu. Lihat di awal deh. Gitu ya. Ya, oke, balik lagi ke opini publik. Tapi itu nggak sepenuhnya benar sih. Apanya? Soal dibuka semua ke publik. Kenapa? Kalau misalkan plan-nya Niki itu mau menangin opini publik oke, nggak apa-apa, gas buka ke publik. Tapi kalau ngeliat polanya seperti ini, kayaknya Niki nggak cuma sekedar pengen menangin opini publik deh. Cenderung akan meng-counter back gitu. Iya, akan menyerang balik. Makanya kemungkinan yang nanti yang katanya hari ini mau dirilis klarifikasi detail ya. Kalaupun ada bukti-buktinya, kemungkinan akan banyak sensoran sama tidak di-spill semua. Karena sisanya akan dijadikan bukti untuk jadi landasan lapor baliknya gitu. Dan untuk di pengadilan juga pastinya nanti mungkin, gitu. Tolong, tapi aku sumpah salfok. Kenapa harus filter anjing gitu? Anjing itu ya tolong lah. Aduh, mana ada lagi satu lagi. Coba kita next ya. Cus. Nio. Ya. Mana masih ada satu lagi. Aduh, dan filter yang sama dengan gerakan tangan yang melungker-lungker. Siapa? Ceki-ceki lah. Hukum semesta ini emang real ya. Kau ambil uang orang 4M. Sekarang aduh, keceplosan. Aduh, ya ampun Tuhan. Gak ada yang salahin hukum alam ya. Kalau kau buat jahat, kejahatan akan balik ke kau ya. Oke sayang. Ya, apaan? Kau ambil uang orang 4M ya. Nggak ada cerita dia yang nawarin, dia yang teriakin maling. Kau malingnya, kau maling. Woi maling. Kau maling. Kau maling. Udah maling jangan teriak maling. Malu ntar. Aduh. Maling. Maling. Kemana kawan-kawan kau kemarin yang ndak-ndakin aku? Kemana kawan-kawan kau kemana yang teriak-teriakin aku? Masih ingat di otak aku ya. Kau tunggu. Satu kebabat ya. Kebabat dulu inangnya ya. Udah aku bilang dari awal, kau itu bukan lawan aku. Ya, kau itu bukan lawan aku. Ini malah kau suruh membokat kau itu untuk lawan aku ya. Mana masuk jauh kali. Bisa aku sekelas napi internasional kau suruh lawan dia. Ya udah, dia ambil gelar dulu deh, napi domestik ya, nggak usah napi internasional, ambil dulu gelar napi domestik baru bisa dia lawan aku gitu, paham kau? Ya udah segini aja kali ya. Aduh, mumet sebenarnya mah ya. Tapi ya mau gimana, aku mikirnya aduh, rada-rada melungker-melungker, suka rada mumet ngedengernya gitu kan. Tapi suka nggak suka beririsan case-nya. Mengingat belum lama ini kan sempet Niki ada di site-nya Doktif gitu kan, yang sedang berkonflik dengan site-nya SS gitu. Ya jadi aduh sebenarnya mumet, tapi suka nggak suka ya harus ditayangkan gitu ibaratnya. Ini kebetulan ada statement dari pihak yang kebetulan berseberangan gitu. Ya pasti berhubungan kan jatuhnya. Iya, suka gak suka harus berimbang kan kita. Cuman ya kayak tolong lah, bisa gak usah pakai filter hanying sama tangannya diikat aja gitu, gak usah melungker-melungker gitu, bisa gak? Tolong lah, ini mainin rambut kan rambutnya gak sampai kuping ya. Mumet. Tapi ya inilah, aduh. Tolonglah, kita harus coba play ya. Mungkin sambil menunggu rilis detail full dari Nikita Mirzani, kita meluncur ke lasnya aja meluncur. Nio, lasnya postingan terbaru dari story IG-nya Niki. Kayaknya Niki sekarang lagi sambil ngebuat VT yang klarifikasi fullnya ya. Nah di sini yang terbaru ada apa, Ceki? Play. Ular dan gerombolan sirkus di muka abu-abu datang ya ke Komisi 9. Emang enak lo didamprat. Jangan karena lo bisa masuk Komisi 9, lo bisa ngomong cop-cop semau lo, padahal kalian itu penjual skincare overclaim, overpriced, penipu, skincare berbahaya. Jangan kalian pikir semua wakil rakyat yang ada di DPR RI itu memihak ke kalian. Ya, nggak seperti Uya Kuya, itu gue sebutin namanya.
Kalian bisa naik ke situ, juga bisa masuk ke situ. Pasti ada Uya Kuyuy ya kan yang nggak bantuin. Hah, biar gue udah ditersangkain, mulut gue ini belum bisu. Gue akan terus menyuarakan kebenaran. Gue akan terus menyuarakan dan membela rakyat jelata yang ikut-ikutan FOMO, uangnya habis nggak kepugu buat beli skincare overclaim yang nggak ada manfaatnya, apalagi skincare berbahaya. Apa loh? Nah, jadi mungkin bingung kali ya. Jadi itu kalau nggak salah kemarin apa tadi ya, 2 owner skincare yang kebetulan sedang berkonflik nih sama Niki ini datang ke Komisi 9 DPR RI gitu ya. Terus memang tadi aku nontonnya sekilas, belum menelaah fullnya ya. Cuma sekilas tuh jadi kayak pertama mau ngadu karena ibaratnya disenggol gitu bisnisnya, diganggu dan segala macamnya. Tetapi ada beberapa anggota Komisi 9 yang kayak nge-cross check, ya lu kalau nggak ada yang yang aneh-aneh kenapa kebakaran jenggot gitu. Akhirnya kayak di cross check, mana senggolannya ini berkasnya ini padahal kandungan kita. Terus di cross check, ini di uji labnya berbeda sama uji lab BPOM, yang akhirnya singkat cerita rekomendasinya itu jadinya kayak dicek ulang gitu ya, sama dicek BPOM-nya. Kenapa lu bisa ngerilis seperti ini tapi di uji lab di tempat yang berbeda, apa hasilnya berbeda. Intinya jadi ke cross check intinya mah gitu. Terus katanya sempat ada semprotan atau labrakan tipis-tipis gitu. Itu aku harus nonton lagi video, audiensinya sejam 30 menit. Harus siapkan stamina untuk mempelajarinya. Soalnya nggak ada Bang Firdaus, jadinya susah ice breakingnya. Iya gitu iya, ya. sama mungkin agak sulit dimengerti karena bahasanya nggak segampang yang biasanya Bang Firdaus sampaikan gitu ya. Tino, retino, pano, lakon kandungan, aduh anjir liur mumet, tapi dah kudu dipelajari gitu kan. Tapi ya udahlah, segini dulu kali ya sambil menunggu. Semoga nanti pas di editing udah tayang, nanti Mamang insert di tengah tuh klarifikasi yang dari Teneki-nya ya. Ya udah, sambil menunggu kelanjutannya, seperti biasa kita meluncur ke setting to Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo, yes. Super Thanks buat jajan Pakun dan Abu kali ini ada the one and only dari Kakak Saninata Sikat. Rasma udah nemu obat mujarab, udah nggak tantrum lagi katanya. Aduh, nggak ada daus, nggak rame. Daus nggak halu lagi atuh katanya. Itu si FA kenapa pansos mulu di setiap kasus viral, udah nggak laku dia. Tahu, tapi tenang, di kasus NM ini sepertinya ada Bapak Firdaus ikut nyemplung untuk memberikan opini-opini hukumnya atau pandangan-pandangan hukumnya ya. Dan habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjuti komen seperti biasanya Yodan. Mamang, Abu yang tidur, Pakun yang ngantuk juga tapi mangkok cabut dulu dan ciao.